Ya, terima kasih Mas Fauzi ya. Jadi sebelum Mas Insan ya, tadi saya menyambung dari apa yang dikatakan Pak Afdal tadi ya. Memang yang menarik selama mungkin 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini ya, kita melihat ada berbagai usaha untuk lebih membuka data yang ada di BPJS ya. Dari Inpres sampai ke Perpres juga ada ya. Bagaimana membuka data tadi ya. Nah, ketika melihat sejarah yang sudah sampai 7 tahun ini ya, tahun 7, memang ini suatu proses yang menarik ya, tentang dari awal yang mungkin tidak begitu terbuka, dan tadi Pak Afda juga menyatakan ya bahwa berapa mungkin bulan terakhir juga banyak gerakan atau strategi baru dari BPJS untuk membuka data ya. Nah, di sini saya dan Mas Insan nanti akan mencoba untuk melihat dalam konteks ekosistem IT ya, dan ini juga terkait dengan ekosistem JKN. Nah, bagaimana akses data BPJS kepada stakeholder utama ini akan kita kembangkan, dan nanti ada suatu snapshot, suatu observasi yang menarik antara harapan dan kenyataan ya. Yang mungkin tadi Pak Afdal juga menyatakan sudah mulai ada perbaikan-perbaikan ya. Nah, Mas Insan sendiri seorang peneliti yang ahli IT. Sebenarnya saya lebih banyak ke kebijakannya, sehingga nanti Mas Insan akan membahas isi dari data yang sudah dikeluarkan oleh BPJS. Dan nanti saya akan membahasnya dalam konteks ekosistem. Oke, silakan Mas Insan. Ya. Terima kasih pengantarnya dari Pak Moderator, Pak Fauzi, dan Pak Laksono. Di presentasi ini ada mengenai ekosistem IT dalam keterbukaan data JKN, yaitu akses data BPJS oleh para stakeholder utama. Tadi Pak Laksono sudah menyinggung bahwa IT dalam lingkup JKN, terutama IT komunikasi data yang dikeluarkan oleh BPJS, merupakan bagian dari ekosistem kesehatan nasional, juga ekosistem teknologi informasi dan kesehatan nasional. Nah, sebelum masuk ke sana, presentasi ini akan diisi 2 tahap. Tahap pertama saya akan menjelaskan mengenai pengamatan saat ini tentang data yang berasal dari BPJS. Jadi tadi mungkin Pak Andi Afdal juga sudah menyebutkan beberapa output dari BPJS. Saya coba minta izin untuk menggali lebih dalam lagi tentang komunikasi data yang sejauh ini sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Lalu kedua, nanti akan disambung oleh Pak Laksono untuk menjelaskan analisis mengenai teknologi komunikasi data BPJS dari perspektif ekosistem JKN keseluruhan. Jadi bukan hanya dalam lingkup kelembagaan, tapi juga dalam lingkup sistem kesehatan nasional, terutama dalam topik JKN. Oke, saya mulai. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengamatan tentang data yang berasal dari BPJS. Secara umum, kami mengkategorikan outlet komunikasi data BPJS Kesehatan. Tadi mungkin Pak Andi Abdal juga sudah membuat kategori sendiri. Saya buat kategori ini berdasarkan sasaran komunikasi datanya. Lalu juga saya hanya mencantumkan data-data yang memberikan informasi. Jadi ada banyak sistem informasi lain yang dibuat oleh BPJS Kesehatan, tapi beberapa sifatnya membantu prosedural seperti klaim inasi bijis atau edabu dan lain sebagainya. Jadi di sini ada 5 outlet. Pertama adalah penelitian, kita punya data sampel BPJS Kesehatan. Lalu untuk pengambilan keputusan daerah, tadi sudah disebutkan juga Pak Andi Afdal, ada Business Intelligence BPJS atau BI BPJS. Lalu ada informasi publik melalui buku statistik JKN yang baru di-launching tanggal 18 Juni kemarin. Lalu untuk informasi peserta ada dari mobile JKN, jadi ada info yang bisa diperoleh oleh peserta dari aplikasi tersebut. Lalu ada informasi provider melalui Picare. Kita coba gali lebih dalam. Pertama untuk data sampel BPJS Kesehatan. Ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan data sampel untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan. Jadi konsekuensinya adalah data sampel ini dibuat representatif terhadap populasi. Jadi dia sudah mencakup detail-detail yang diperlukan untuk mengeneralisasi hasil temuan ke dalam skala nasional. Jadi sampelnya adalah 1% dari data sampel BPJS Kesehatan.
Data sampel ini kami dari akademisi, dari perguruan tinggi menyambut sangat baik dengan adanya data sampel ini. Pertama, kelebihan, kami juga menginventarisir beberapa kelebihan dari data sampel yang sangat kami apresiasi. Pertama adalah unit sampel terendah ada di level keluarga. Jadi dari data sampel kita memungkinkan untuk melakukan analisis dengan pendekatan keluarga. Jadi dalam satu keluarga siapa saja yang berobat, terus berobat apa saja, penyakitnya apa saja. Terus kita juga dapat merangkum lewat layanan per individu, termasuk rujukan dan rujuk balik, itu juga bisa kita cek. Lalu terdapat data klaim perkunjungan untuk melihat estimasi pembiayaan kesehatan di daerah. Jadi kita juga bisa melakukan estimasi pembiayaan kesehatan di daerah. Jadi di luar ini masih banyak lagi keunggulan dari data sampel yang sudah dieksplorasi oleh teman-teman akademisi dari berbagai perguruan tinggi maupun peneliti independen, yang hasilnya juga saya kira sudah cukup banyak beredar. Saya mungkin setidaknya ada 2 kekurangan yang kami dapati dan mungkin bisa jadi perbaikan untuk data sampel edisi selanjutnya. Pertama, data sampel saat ini hanya tersedia untuk tahun 2015-2016. Jadi kalau kita melihat bahwa JKN ini dari 2014 hingga sekarang 2020 bergerak dengan sangat dinamis, kepesertaan juga tumbuh dengan pesat, lalu ada juga dinamika utilisasi yang mungkin ketika para peneliti menggunakan data 2015-2016 lalu seperti tujuan dari data sampel adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan, rekomendasinya bersifat kurang up to date. Jadi rekomendasinya hanya applicable untuk mungkin luaran tahun 2015-2016, tapi tidak cukup kuat untuk menjelaskan tentang situasi BPJS saat ini. Misalnya situasi defisit BPJS atau situasi fraud rumah sakit atau dan lain sebagainya. Lalu kedua yang kami rasakan penting juga adalah tidak ada ID untuk Vaskes. Jadi rumah sakit maupun puskesmas atau dokter swasta atau klinik hanya dijelaskan, hanya diberikan informasi provinsi, dari provinsi mana, kabupaten apa, lalu layanan yang diambil apa di situ. Jadi kita dari situ mungkin tidak bisa melihat misalnya fraud oleh Vaskes, lalu beban layanan Vaskes berbanding dengan jumlah pesertanya misalnya, dan banyak lagi hal-hal yang sebenarnya bisa dieksplor andai kata ada ID untuk Vaskes. Mungkin masih ada hal-hal yang lain yang bisa ditambahkan oleh saya kira dari akademisi universitas lain juga sudah mengontak BPJS untuk menjelaskan kekurangan-kekurangan ini atau fitur-fitur yang dibutuhkan untuk data sampel BPJS Kesehatan ke depan. Nah, saya sambung saja kedua. Ini tadi juga sudah dibahas oleh Pak Andi Afdal sedikit, yaitu dashboard BI BPJS Kesehatan. Kaitannya adalah untuk menjawab tantangan pengambilan kebijakan kesehatan di daerah. Jadi ini berkaitan juga dengan pasal 84, yaitu tujuan data-data yang dibutuhkan oleh daerah yang harus disediakan oleh BPJS Kesehatan secara berkala setiap 3 bulan. Di sini ada dari BI ada 9 ini. Kalau terakhir saya lihat, mungkin sekarang sudah ada update lagi, ada tambahan fitur. Tapi terakhir ada 9 fitur ini. Mencakup kategori kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan kesehatan di FKTP dan pelayanan kesehatan di FKRTL. Nah, kelebihan dari dashboard BI BPJS ini pertama adalah datanya terupdate bulanan. Jadi kalau dari undang-undang disyaratkan bahwa data harus diupdate tiap 3 bulan, lewat BI BPJS data sudah terupdate bulanan tiap pertengahan bulan kalau tidak salah. Lalu telah mencakup informasi dasar mengenai cakupan kepesertaan dan utilisasi layanan untuk level kabupaten kota. Jadi datanya agregat untuk kabupaten kota, lalu dapat diakses melalui komputer atau perangkat mobile. Nah, kekurangannya adalah kalau kita lihat di slide Pak Andi Afdal tadi, informasinya bersifat agregasi. Jadi agregasi itu dilihat misalnya jumlah peserta 1 kabupaten kota atau 10 penyakit terbanyak dalam level kabupaten kota.
Sehingga untuk dalam perencanaan kebutuhan di dinas kesehatan seringkali butuh unit data yang lebih kecil lagi, misalnya dalam level vaskes per rumah sakit misalnya, atau per puskesmas, atau mungkin per kecamatan. Jadi saya kira fitur-fitur ini juga akan di-request oleh dinas kesehatan juga, karena penting perannya dalam pengelolaan kesehatan di daerah. Lalu indikatornya juga masih terbatas. Saya kira ini juga masukannya sudah cukup banyak masuk ke BPJS. Lalu belum ada informasi per fasilitas kesehatan. Jadi informasi per fasilitas kesehatan ini penting untuk memenuhi peran Dinkes sebagai pengawas. Dinkes mungkin memiliki data-data lain, misalnya dari Simpus atau sistem informasi lain di puskesmas, tapi data utilisasi BPJS Kesehatan per Vaskes adalah informasi yang penting untuk melibatkan dinas kesehatan dalam pengawasan FKTP atau pengawasan rumah sakit. Misalnya apabila terjadi fraud atau adanya perburukan kualitas karena beban layanan yang terlalu tinggi misalnya, dan lain sebagainya, itu bisa dipantau juga seharusnya dari BI BPJS Kesehatan ini. Saya lanjutkan lagi untuk Piker. Piker ini adalah aplikasi untuk FKTP. Jadi isinya adalah informasi pelayanan pasien, di mana vaskes primer dapat langsung mengakses data ke server BPJS. Jadi bisa digunakan untuk pendaftaran, penegakan diagnosa, terapi pengobatan, serta pelayanan laboratorium. Nah, kelebihannya Piker ini sudah real time. Jadi datanya ketika data masuk langsung terupdate, sehingga bisa informasinya tidak harus menunggu 1 bulan setelahnya, tapi sudah langsung dapat dilihat di aplikasinya. Setelah mencakup informasi dasar mengenai jumlah peserta terdaftar dan 10 penyakit terbanyak untuk level FKTP. Nah, ini saya kira yang sudah dikabulkan oleh BPJS, permintaan dari Vaskes untuk keperluan perencanaan dan penganggaran puskesmas. Biasanya mereka meminta jumlah peserta terdaftarnya berapa sih di situ, lalu dan 10 penyakit terbanyaknya. Lalu dapat diakses melalui komputer atau perangkat mobile juga. Kekurangan saat ini belum tersedia sistem serupa untuk FKTL. Jadi kalau Piker ini sudah ada infonya untuk FKTP. Untuk FKTL sejauh yang saya tahu belum ada sistem serupa untuk mereka penyakit misalnya, atau mengetahui asal pasien yang masuk ke dalam FKTL, misalnya rumah sakit A kedatangan pasien dari luar daerah atau kedatangan pasien dari dalam daerah atau dari mana, terus berapa besar klaimnya, terus dari segmen mana saja pesertanya. Saya kira belum ada sistem itu untuk FKTL. Lalu juga saat ini belum ada bridging dengan sistem informasi yang telah ada di puskesmas. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di puskesmas sekarang ada banyak sekali sistem informasi, ketambahan Piker juga, dan concern saat ini, saya kira concern Kementerian Kesehatan juga dan concern akademisi juga adalah untuk memperkuat kebijakan satu data, informasinya lebih rapih, tidak ada fragmentasi. Saya kira penting untuk ke depan ada bridging ini dengan sistem informasi yang telah ada di puskesmas. Lalu buku statistik JKN. Jadi kalau menurut statementnya Pak Fahmi Idris, dalam pembukaan peluncuran buku statistik, jadi buku ini dibuat untuk menyediakan informasi-informasi yang mendukung evidence-based policy. Jadi buku statistik JKN memang ditujukan untuk publik. Nah, kita lihat keunggulannya, ada banyak informasi penting yang dimuat dan cukup komprehensif, terutama dari segi akses dan konsumsi. Jadi kalau mencari informasi kaitannya dengan akses dan konsumsi layanan, terutama yang aspeknya kalau disebut dalam bukunya adalah sasaran capaian keadilan sosial, buku itu mengeksplor cukup banyak tentang itu. Data juga beberapa ditampilkan multi-years, karena ini dari data 2014 hingga 2018. Jadi kita bisa melihat tren, apakah ada progres ataukah ada penurunan. Lalu data juga didetailkan hingga level provinsi. Nah, kekurangannya adalah indikatornya masih terbatas. Bahkan untuk indikator keadilan sosial yang menjadi fokus, dia masih terlalu fokus pada aspek konsumsi, tapi
aspek penting lain belum terbahas dalam kaitannya dengan keadilan sosial. Misalnya akses per segmen kepesertaan misalnya yang jadi sorotan saat ini itu tidak terlalu digali. Jadi sekadar konteks kita menyoroti belakangan adalah penggunaan adalah klaim BPJS yang banyak digunakan oleh kelompok PBPU dan kelompok PPU dibandingkan dengan klaim PBI APBN dan PBI APBD yang rendah. Saya kira ini juga elemen yang penting untuk menjadi perspektif dalam indikator keadilan sosial yang itu tidak dibahas dalam buku statistik JKN. Lalu kesan sepintas adalah terlalu banyak tabel sehingga menyulitkan orang awam untuk memahami indikator-indikator JKN. Jadi ada kebutuhan untuk buku atau dokumen lain yang membantu interpretasi dari data-data yang tersedia. Saya kira ini akan diisi oleh lembaga lain atau akademisi atau peneliti. Lalu format buku membuat space informasi terbatas. Terlebih data yang dimuat adalah data 4 tahun. Jadi saya kira perlu versi interaktif agar data yang ada bisa difilter atau dipilih dengan mudah lewat web. Saya kira BPS juga sudah mengembangkan beberapa untuk informasi datanya. Saya kira juga hal yang menarik untuk coba dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Ya. Oke. Lalu ada mobile JKN. Saya tidak akan membahas banyak karena sekedar umum aja informasi untuk peserta yaitu tagihan, riwayat kunjungan vaskes, dan riwayat pembayaran. Oke, nah apa yang sudah dicapai dari pengembangan transparansi data BPJS dari 2014 hingga saat ini? Pertama, sudah tersedia berbagai platform komunikasi data, lalu ada penguatan kapasitas pemrosesan data, jadi lalu ada komitmen untuk memperkuat transparansi. Saya sudah lihat tadi dari Pak Andi Afdal juga menyebutkan bahwa ada komitmen untuk itu. Lalu ada kerjasama lintas sektoral untuk penguatan penggunaan data. Nah, yang belum dicapai pertama adalah keterbukaan data di sisi provider masih lemah, terutama di daerah. Jadi data FKTP dan FKTL tadi. Lalu belum ada platform yang jembatani komunikasi data dengan pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. Jadi selama ini butuh datang ke BPJS atau diberikan laporan dalam bentuk cetak, tapi belum ada platformnya. Lalu komunikasi antara BPJS Kesehatan di level daerah dengan Dinas Kesehatan masih terkendala dengan rest informasi. Saya kira ada progres di situ dengan adanya BI, tapi untuk data-data lain yang harus diminta ke daerah harus menunggu approval dari pusat. Lalu penguatan sistem informasi bukan hanya secara internal BPJS, tapi juga dengan ekosistem kesehatan nasional. Lalu ketersediaan data yang terupdate dan reliable untuk memudahkan respon cepat dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Agak cepat karena waktu saya sudah akan habis. Jadi yang kita butuhkan untuk meningkatkan transparansi data ke depan adalah data yang detail dan terupdate untuk mendukung evidence-based policy yang reliable dan tepat sasaran. Lalu juga aksesibilitas yang lebih luas untuk mengambil kebijakan daerah maupun masyarakat umum dengan prinsip ekosistem IT. Nah, seperti apa sih sebenarnya prinsip ekosistem IT ini? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Laksono. Kami persilakan, Prof. Ya, terima kasih. Ya, di sini saya akan mencoba untuk menyajikan pengamatan ya, dan ini memang bersama banyak teman ya. Jadi kalau kita lihat dari Mas Adi tadi, ya kita akan mencoba untuk melihat apa yang Mas Adi lebih sebagai data yang keluar ya, outlet yang muncul dari BPJS. Tapi ada yang menarik yang perlu kita cermati ya. Ketika dia mengenai data atau IT tadi ya, ini fondasi dasar ya. Kita akan melihat bahwa tidak mungkin tanpa ada IT untuk berbagai JKN yang ini bersifat enabler ya. Nah, ketika kita membahas pada yang seharusnya ada ya, dan mungkin Pak Afdal pernah diskusi dengan kami di sini dari waktu itu ada tim kecil yang membantu Kemenkes. Kita melihat bahwa BPJS itu mempunyai sejarah dari PT Askes sebagai BUMN. Nah, TI-nya itu memang khas untuk BUMN ya waktu itu ya. Nah, ketika menjadi sebuah tadi yang kita sebut sebagai badan umum publik, ini tentunya akan ada perubahan-perubahan ya. Nah, ini yang menarik ya.
Jadi ada ekosistem JKN yang menempatkan BPJS sebagai salah satu pelaku dari banyak stakeholders. Nah, ini yang kita lihat, BPJS Kesehatan itu harusnya sebagai badan publik itu mempunyai apa yang undang-undang ya, yang harus diacu dengan aturan-aturan yang terkait pada badan hukum publik milik pemerintah. Nah, ini banyak undang-undang lainnya. Tapi artinya apa? Yang terjadi saat ini kami melihat bahwa BPJS belum mengikuti berbagai aturan sebagai badan hukum publik. Jadi tadi, outlet data itu yang dikeluarkan BPJS, itu sebenarnya kalau kita cermati, itu lebih banyak berfungsi atau mungkin ini masih legasi PT Askes ya, lebih sebagai suatu model korporasi yang mengeluarkan sebuah atau rangkaian data yang outletnya memang banyak ya. Tapi belum menggunakan pendekatan ekosistem JKN secara keseluruhan. Termasuk yang sangat penting adalah bagaimana prinsip interoperabilitas data ya. Jadi saling bekerjasama antar sistem yang berbeda ya. Jadi antar stakeholders itu menjadi belum diterapkan saat ini. Dan nanti kita lihat kasusnya di Kemenkes nih ya. Jadi Kemenkes sebagai stakeholder utama itu belum mempunyai apa yang kita sebut sebagai interoperabilitas data dengan BPJS. Ini. Kemudian juga untuk fungsi early warning atau untuk penggunaan data untuk perencanaan itu banyak yang belum dikerjakan, termasuk untuk pemerintah daerah ya. Ini belum bisa menggunakan data BPJS untuk perencanaan secara detail, termasuk ini untuk menanggung defisit atau mengurangi defisit di tiap-tiap kabupaten kota atau provinsi. Ya kita tahu persis di DIY itu BPJS defisit hampir 1 triliun mungkin tiap tahun ya. Tapi di NTT itu BPJS surplus ya. Nah ini Pemda itu tidak tahu mengenai data ini. Ini contohnya ya. Nah ini contoh yang sering kita lihat sistem TI Kemenkes dan sistem TI BPJS itu belum ada interoperabilitasnya ya. Sehingga kalau kita cermati apa yang terjadi ini masih ada surat menyurat antara Kemenkes dan BPJS. Ini bisa kita lihat pada bukti-bukti di notulen rapat ataupun di administrasi ya, bahwa untuk minta data itu Kemenkes harus menyurati BPJS dan nanti BPJS akan memberikan data sesuai dengan permintaan Kemenkes. Nah ini sesuatu yang belum mencerminkan interoperabilitas dalam konteks BPJS sebagai badan hukum publik. Nah inilah, jadi apa yang diharapkan? Jadi kalau kita menggunakan pendekatan ekosistem, ya, jadi kita punya big data BPJS dan juga stakeholder dalam ekosistem JKN, di mana BPJS itu bisa datanya dipakai untuk tim independen, untuk pencegahan fraud, misalnya untuk Pemda, untuk Kemenkes, untuk DJSN tadi ya, untuk pengawasan, monitoring, untuk kemudian keuangan, Menko dan sebagainya. Mungkin berbeda untuk masyarakat, mungkin juga berbeda untuk rumah sakit. Nah, ini kebutuhan data berbasis ekosistem ini yang belum pernah kita lihat terjadi secara ekstensif ya. Memang kami dari UGM bertahun-tahun, Pak Afdal masih ingat ya, kita selalu menekan mengenai hal ini ya. Jadi menekan ya, mempermasalahkan hal ini, dan kami sangat bersyukur pada tahun-tahun terakhir ini sudah mulai banyak usaha untuk mengembangkan model ke sini. Tapi sejak awal di tahun 2014 itu pengembangan IT-nya itu atau sistem datanya itu belum menggunakan model seperti ini. Sehingga kalau kita lihat, ini manfaatnya ya yang bisa dipakai oleh stakeholders ya, mulai dari DJSN, Kemenkes itu bisa untuk keperluan kebijakan di pusat. Daerah juga demikian ya. Kemudian tim independen untuk pencegahan fraud ya, untuk keperluan klaim keuangan dan sebagainya. Ini banyak sekali yang bisa dikerjakan dengan data BPJS. Nah, kami masih melihat yang terjadi ini harapan ya. Yang terjadi ini masih banyak yang palang-palang merahnya itu yang belum atau kurang dikerjakan ya. Yang sudah adalah yang hijau itu keanggotaan ya, keperluan klaim sudah, tapi untuk fraud kita masih belum ada penggunaan data ekstensif, dan kita ya di Tempo itu penemuan fraud itu masih sangat rendah ya. Ini apakah memang bangsa kita semua jujur atau memang cara menyaring kita dari data itu belum begitu bagus ya. Karena di Amerika dengan adanya FBI pun mereka masih kebobolan sekitar 3-4% dari total jumlah klaim yang ada di US ya. Itu dengan jaring
penyaringnya dari FBI yang sangat canggih ya. Nah ini menarik ya. Jadi masih banyak yang belum dijalankan. Ya. Sehingga kesimpulan dan saran ini saat ini itu apa yang dilakukan oleh BPJS itu belum memenuhi harapan stakeholders dan ekosistem JKN. Ya. Nah sehingga perlu ada perubahan kebijakan yang mewajibkan adanya ekosistem IT JKN yang baik agar seluruh stakeholders JKN dapat memanfaatkannya untuk tadi pengembangan BPJS dan juga pengembangan JKN lebih baik lagi. Oke, saya kira ini Pak Fauzi untuk kita bahas. Terima kasih. Ya.